Dan Rasulullah bukan hanya sekedar berjuang untuk dirinya, melibatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam medan perjuangan. Bagaimana tahap mujahadah Rasulullah dalam untuk haris alaina ini, karena ambisinya untuk iman kita bagaimana? Di Taif hadirin yang mulia, sehingga penghuni langit pun gaduh ketika lihat Rasulullah dilempari, mulai dari pintu gerbang kota Taif sampailah di kebun Utbah bin Walid la'natullahi alaih. Rasulullah dalam keadaan pingsan, dipapah diletakkan di bahu Zaid bin Habib radhiyallahu taala, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Darah bercucuran untuk umatnya, untuk kita. Sehingga Utbah bin Walid salah satu musuh Islam yang sangat keras, yang cita-cita hidupnya kematian Muhammad. Sukses dia apabila Muhammad mati, tertawa dia apabila Muhammad luka. Tetapi ketika melihat keadaan Rasulullah di Taif, pingsan berlumuran darah di kebunnya sendiri, Utbah bin Walid tanpa sadar mengatakan, apa yang terjadi dengan Muhammad? Apa yang terjadi dengan Muhammad? Bukan bangsawan tapi fakir papa, bangsawan kaya raya. Bukan bangsawan fakir kaya raya tapi mukanya jelek, tidak. Tokoh-tokoh kafir Quraisy telah mencoba meminang Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Setelah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya, pengaruhnya digunakan untuk membela Nabi, dan rasa-rasanya kematian hampir tiba. Sekiranya aku mati, perjuangan masih terus berlanjut. Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa lagi yang aku berikan untukmu untuk nusrah perjuangan agama ini. Sekiranya engkau bersama dengan sahabat-sahabat bergerak untuk menyampaikan kalimat Allah, mengajak manusia kepada Allah, hendak menyeberangi sebuah sungai dan di sana tidak ada jembatan, engkau tidak menemukan perahu dan sampan di sana. Ya Rasulullah, gali tulang-tulangku, gali kuburku ya Rasulullah, gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang-tulangku ya Rasulullah, susun jadi jembatan, berjalan kau dengan sahabatmu di atas tulang-tulangku, sampaikan agama ini sampai kepada mereka. Saudaraku sekalian kaum ibu, kita akan berjumpa kelak dengan ibunda Khadijah al-Kubra di Makkah. Apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kalian jawab di hadapan ibunda Khadijah? Kita akan berjumpa. Kita juga akan bertemu dengan Rasulullah, juga para sahabat. Para sahabat mereka kelaparan dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, begitu ambisi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena ikut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis seluruh harta. Ketika hendak berangkat ke Tabuk, sehingga sapu, kalau bahasa kita di sini sapu lidi ya, sapu dari apa dari ijuk apa itu, sak gagang-gagangnya itu dibawa diberikan kepada Rasulullah, diceritakan dalam kitab Ayatus Sahabat. Sehingga beliau tidak punya pakaian yang cukup untuk menutupi tubuhnya, menyertai salat dengan Rasulullah di masjid. Tanya, mana Abu Bakar? Tidak kelihatan. Abu Bakar tidak bisa keluar, ya Rasulullah, tidak ada pakaian. Utus Sayyidina Ali ke rumahnya. Yang ada hanya karung tua. Berikan kepada Abu Bakar, suruh dia datang kemari. Abu Bakar, ini pakai, Rasulullah tunggu kamu di masjid. Sebelum Abu Bakar tiba, duluan datang Jibril alaihi salam dari langit dengan mengenakan pakaian karung.
Selalu Jibril apabila datang berupa laki-laki yang tampan berbaju putih, rambut tersisir hitam dan rapi. Seakan-akan bukan melalui safar dia sampai di situ. Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Tetapi kali itu Jibril datang dengan keadaan yang lain, dengan pakaian karung, ceragah di sana, ceragah di sini. Dikatakan, wahai Jibril, kenapa kamu datang seperti ini? Dia katakan, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya bukan hanya aku yang seperti ini. Hari ini seluruh malaikat di bumi, seluruh malaikat di langit, hatta Muhammadatul Arsh, malaikat pemanggul Arsh, semua mengenakan pakaian seperti ini, ihtiraman li Abi Bakar, untuk memuliakan sahabatmu Abu Bakar. Sebentar lagi akan datang dalam keadaan seperti ini. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan salam Allah kepada Abu Bakar. Allah, kedatanganku untuk membawa kirim salam dari Allah kepada Abu Bakar. Dan Allah bertanya, ridho tidak dia kepada Allah? Pergi Jibril, datang Abu Bakar. Rasulullah dan seluruh para sahabat masih dalam keadaan menangis di masjid. Abu Bakar bingung kenapa menangis. Apa mereka menangis kecewa karena aku terlambat datang? Wahai Abu Bakar, barusan Jibril datang dengan berpakaian seperti kamu dan memberitahu seluruh malaikat hari ini mengenakan pakaian seperti kamu untuk memuliakan kedudukanmu di sisi Allah. Allah berkirim salam untukmu. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku? Iya, Allah menyebut namamu. Menangis Abu Bakar. Allah bertanya, wahai Abu Bakar, adakah engkau redha dengan Allah? Adakah engkau redha dengan Allah? Disinilah Abu Bakar menangis dengan tangisan yang sangat keras. Sambil dia berteriak, ya Rasulullah, mengapa Allah bertanya apakah aku redha kepada Allah? Akulah yang seharusnya bertanya, dengan kehidupanku hari ini telah redhakah Allah kepadaku? Kita hadirin yang mulia, tidak pernah pun berpikir untuk meredhakan Allah. Tidak pernah pun terbetik dalam hati kita duduk sesaat jelang tidur atau duduk sesaat jelang subuh bertanya, ya Allah, adakah engkau redha kepada kehidupanku? Hadirin rahimakumullah, Rasulullah dengan sifat harisun alaikum telah membawa dirinya beserta seluruh sahabat-sahabatnya menenggelamkan diri mereka dalam perjuangan untuk iman, untuk hidayah. Rasulullah salat sepanjang malam bukan minta tambahan harta. Rasulullah menawarkan harta. Jabal Uhud, Jabal Hira, Jabal Hind jadi emas dan milikmu. Kemana kamu jalan, mereka ikut di belakang. Sebagai kebanggaan, dia katakan, ya Rasulullah, wahai Allah, cukuplah aku makan sehari, puasa sehari. Saat makan aku syukur, saat puasa aku berzikir kepadamu. Beliau salat malam. Di dalam tilawatnya beliau ulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Beliau ulang-ulang, basah pipi beliau dengan air mata yang suci, basah dada mereka, dada beliau, terus masih menangis, basah sajadah tempat beliau sholat, akhirnya tembus sampai ke tanah air matanya. Beliau mengulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Oh Allah, sekiranya engkau azab mereka, sekiranya engkau azab mereka. Yang dibayangkan Rasulullah adalah umatnya yang telah melukai hatinya, umatnya yang telah melengkapi dirinya dengan batu, umatnya yang telah mencaci maki dirinya, umatnya yang telah mengusir dirinya dari kampung halamannya. Ini yang dipikirkan Rasulullah, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Bukankah mereka hamba-Mu juga? Dibela di hadapan Allah di dalam salatnya. Kita hadirin yang mulia, pernah di dalam salat kita membela diri kita, keluarga kita dengan air mata di hadapan umatnya, dan umat maksudnya sampai hari kiamat.
Wa in taghfir lahum, sekiranya Engkau ampuni mereka ya Allah, innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Hasan bin Mufaddal rahimahullah mengatakan, Allah belum pernah mengumpulkan dua asmaul husna untuk zatnya kepada salah satu pun dari mana-mana nabinya, kecuali untuk yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa baraka wa sallam, haitsu qala bil mu'minina raufur rahim. Allah sendiri mengatakan untuk dirinya, innallaha bin nas la raufur rahim. Di dalam Ruhul Ma'ani Allamah Al-Alusi mengatakan, subhana ar-rauf bil muti'in min ummati. Rauf, sangat sayang, sangat lunak kepada orang-orang yang taat di kalangan umatnya. Rahim bil mudnibin min ummati. Hatta hari yang mulia kepada yang berdosa dari umatnya pun Nabi begitu rahim. Kepada yang berdosa dari umatnya Nabi pun begitu sayang. Itulah yang menyebabkan Rasulullah bengkak kaki di malam hari. Rasulullah jarang tersenyum. Rasulullah tidak pernah tidur kenyang. Tidur apa? Tidur lelap, makan kenyang. Kenapa yang dipikirkan umatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami sekalian, di antara kita banyak yang sudah ziarah Rasulullah di Madinah, menunaikan haji di Makkah, ziarah ke Rasulullah di Madinah. Di Maqbarah Syarifah tertulis apa? Apa yang tertulis di Maqbarah Syarifah, di kubur Nabi? Ya, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku aku khususkan untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Lihatlah hadirin yang mulia, santunnya, sayangnya Rasulullah kepada umatnya yang pendosa besar. Hari ini kita hanya dengan ketaatan yang kecil, kita mencaci maki para pendosa, sementara kita tidak pernah bangun malam mendoakan hidayah untuk mereka, dan kita pun tidak pernah mendatanginya dengan lemah lembut kasih sayang, bersabar atas kekasaran mereka, bersabar atas caci mereka. Tetapi lihat Rasulullah khusus untuk umatnya yang pendosa besar, beliau mengkhususkan syafaatnya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, riwayat ini ada di dalam Bukhari Syarif untuk renungan saya dan kita semua. Di bumi mahsyar, ketika manusia dalam huru-hara yang sangat mengerikan datang kepada Nabi Allah Adam mohon syafaat, apa beliau katakan? Lastu laha, ini bukan hak saya. Dikatakan anta abuna, engkau lah ayah kami. Wahai Nabi Allah Adam, engkau lah ayah kami, syafaati kami. Dia katakan lastu laha. Pergi ke Ibrahim, katakan wahai Ibrahim, anta khalilullah. Tapi Nabi Allah
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhir sekali hadirin yang mulia, saat-saat kewafatan yang mulia junjungan agung Sayyidul Wujud baginda Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ketika beliau telah sakit, sebelum sakit turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Beliau masih hidup 21 hari setelah turunnya ayat ini. Ketika beliau sedang dalam keadaan sakit dan sudah rasa-rasa saat kematian hampir jelang tiba, beliau pergi masuk ke dalam masjid, berkhutbah, menyampaikan beberapa nasihat kepada sahabat. Ketika itu beliau katakan, ya ma'syaral muslimin, inni kuntum lakum da'iyan nabiyyan nasihan da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Inni lakum kal akhil mushfiq wal abir rahim. Beliau katakan, wahai sekalian saudara-saudaraku, aku ini nabi, aku ini da'i, aku ini pemberi nasihat kepada Allah untuk kalian. Aku ini seperti saudara yang penyayang, ayah yang sangat santun kepada anak-anaknya. Beliau katakan, siapa yang di antara kalian dan aku ada hutang pihutang dalam tindakan, maka sebelum qisas pada hari kiamat, maka tolong qisaslah aku hari ini. Ketika Rasulullah pergi ke masjid dalam keadaan berbau kepala karena demam yang sangat tinggi, beliau mengatakan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Kisah seorang pemimpin 23 tahun memimpin, rasa-rasa jelang kematian, dia katakan, siapa di antara kalian pernah teraniaya olehku, ambillah qisas dariku qabla al-qisas yaum al-qiyamah, sebelum qisas pada hari kiamat. Diulang, tidak ada yang berdiri. Ketika diulang kali keempat, berdiri seorang laki-laki, yuqalu lahu Ukashah bin Muhsin. Nama sahabatnya adalah Ukashah bin Muhsin. Dia katakan, ya Rasulullah, laula nashattana marratan ba'da marratin lastu uqaddimu ala syai'in min dhalik. Ya Rasulullah, sekiranya engkau tidak ulang-ulang minta qisas, aku enggak berdiri. Ya Rasulullah, dulu ketika peristiwa perang Badar, kita berdekatan, untamu dengan untaku berdampingan. Ketika itu aku mendekat kepadamu, aku ingin mencium pahamu. Lihat kecintaan Rasulullah, di tengah-tengah perang masih sempat ingin menyentuhkan dirinya pada jasad Rasulullah. Aku ingin menyentuh pahamu, tetapi ketika itu aku tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, engkau mencambuk untamu terkena punggungku. Apa ini belakang? Ini apa? Bahuku. Aku tidak tahu ya Rasulullah, sengaja atau tidak sengaja, aku tidak tahu. Maka Rasulullah katakan, wahai Ukashah, manalah mungkin aku mencambukmu tanpa sesuatu sebab? Manalah mungkin aku sengaja mencambuk kamu, tapi bagaimanapun qisas harus ditegakkan. Subhanallah, Bilal, kata Rasulullah, ambil cambuk di rumah Fatimah. Bilal pergi ke rumah Fatimah, minta cambuk. Untuk apa Bilal? Rasulullah mau diqisas, menjerit Fatimah dari rumahnya. Man yatibu qalbuhu an yaqassa 'ala Nabi. Siapa yang hatinya tega mau qisas Nabi? Bilal bawa cambuk, tangan ditaruh kepala, andaikan ya laitani. Dia katakan, andai
cambuk. Ketika Ukasyah maju ke depan, berdiri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai Ukasyah, kami masih hidup, cambuklah kami. Rasulullah katakan, Abu Bakar, Umar, Allah tahu kedudukan kamu. Berdiri Ali, wahai Ukasyah, ini dadaku, ini perutku, ini bahuku, ini kepalaku, cambuk. Asal kau puas, jangan kau kisos Nabi. Nabi katakan, Ali, Allah tahu kedudukanmu. Berdiri dua anak kecil, Hasan dan Husain. Wahai Ukasyah, engkau tahu kami adalah sahabat Nabi, cucu Nabi. Daging kami adalah daging Nabi, darah kami adalah darah Nabi. Kisos kami, kisos Nabi, kisoslah kami. Janganlah kau kisos ayah kami, kakek kami. Nabi berurai air mata. Dikecutnya dua cucu, Allah tahu kedudukan kalian nak dalam syurga. Ukasyah mendekat. Wahai Ukasyah, cambuk sekarang. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk aku tidak pakai baju. Aku mau mengkisos engkau dengan engkau membuka bajumu. Berteriak sahabat. Rasulullah membuka bajunya untuk menyiapkan dirinya dikisos oleh sahabat. Ketika Rasulullah membuka bajunya, Ukasyah buang cambuk, dia peluk Nabi, dia cium, dia kecup sekujur tubuh Nabi. Dia katakan, fidaka ruhi ya Rasulullah, fidaka ruhi ya Rasulullah, man yatiru qalbuhu an yaqaffa minka. Ya Rasulullah, nyawaku kutubus untukmu ya Rasulullah. Siapalah yang tenang hatinya tidak ambil qisas dari engkau. Aku melakukan seperti ini ya Rasulullah, rajaan ayyamassa jismi jismaka syarif wa yahfazuni Rabbi minan nari. Ya Rasulullah, aku melakukan semua ini semata-mata agar aku berharap tubuhku yang hina bisa bersentuhan dengan tubuhku yang mulia, yang dengannya Allah selamatkanku dari api neraka. Lihat ya Rasulullah, saudaraku sekalian, bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Dan Nabi adalah Nabi yang hati-hati, seorang pemimpin yang tidak merasa dirinya suci, padahal dia adalah suci. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tapi hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tadi Pak Wali menyampaikan bagaimana supaya kita ini mencontoh ketauladanan. Gimana ketauladanan Nabi? Nabi minta qisas sebelum qisas pada hari kiamat. Saudaraku sekalian rahimakumullah, detik-detik kewafatan Nabi tiba. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, ketika Rasulullah demam semakin tinggi, ketika itu Rasulullah sampai mengigau karena demam yang amat sangat.